Selamat pagi Bapak Ibu, kembali bergabung bersama saya. Untuk sebelum kita merekam presentasi yang kita buat ke dalam ShareX menggunakan aplikasi ShareX, kita mereview sekali lagi tampilan slide yang sudah kita susun. Kita lihat Bapak Ibu, diisi nama Bapak Ibu, institusi dan kelompoknya, dari asal mana, kelompoknya kelompok 5, dan akun guru, foto laman kita seperti apa yang barusan saya sudah contohkan di video sebelumnya, dan username-nya yang tersedia atau yang digunakan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu login menggunakan Edmodo, termasuk alamat email yang digunakan. Nah, selanjutnya nama kelas dan kode grup kita sertakan di sini, fotonya dan kode grup contohnya. Bapak Ibu, sekedar tambahan, sekedar pertimbangan, alamat grup ini menjadi sangat penting ketika Bapak Ibu memberikan kode grup ini setelah 2 minggu Bapak Ibu membuka kelas ini. Karena secara otomatis Edmodo akan mengunci kelas Bapak Ibu setelah 2 minggu. Sehingga ketika Bapak Ibu membuka kembali kelas ini, maka kode grupnya akan berubah. Oleh sebab itu akan memudahkan kami para mentor untuk mengunjungi langsung alamat grup yang Bapak Ibu ajarkan. Bagaimana kita melihat alamat grupnya? Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita langsung saja. Jadi ini untuk kelas saya, alamat grupnya ada di sini Bapak Ibu. Ini diklik saja, copy, kita sertakan langsung ke sini. Jadi ini yang diminta oleh pihak Siamolek sehingga mencari grup jadi lebih mudah. Jadi ini yang kita sertakan langsung. Nah, ini alamat grup saya. Nah, selanjutnya untuk anggota seperti barusan nanti kita sertakan juga untuk implementasinya foto ketika para anggota di kelas Bapak Ibu menggunakan Edmodo di kelas. Selanjutnya kita masuk ke bahan ajar, seperti ini tampilannya, sehingga para mentor bisa melihat bahan ajar yang ada di perpustakaan Bapak Ibu seperti apa. Contohnya saja kita lihat lagi untuk 5 tipe soal. 5 tipe soal di sini saya sampaikan, saya hanya menyertakan 4 tipe soal. Jadi ini pilihan berganda. Ini adalah soal untuk isian, ini soal benar atau salah, dan ini adalah soal untuk jawaban pendek atau esai. Nah, kurang di sini adalah yang saya belum sertakan soal yang mencocokkan. Jadi ini Bapak Ibu sertakan contohnya bagaimana mengcapture tampilan soal sudah saya contohkan di video pertama. Silakan diperhatikan kembali. Selanjutnya untuk aktivitas siswa saya mencoba seperti yang barusan di grup. Saya juga mencoba untuk menyertakan linknya. Jadi linknya itu alamatnya Bapak Ibu bisa lihat langsung. Kita lihat di sebelah sini. Jadi klik ini, nanti ada namanya tautan posting, klik, Bapak Ibu copy untuk materi yang di ini, lalu sampaikan di sini. Jadi sampaikan oleh Bapak Ibu materi postingnya, diskusinya sebagai alat diskusi atau materi posting sebagai pembuktian, sehingga nanti mentor bisa melihat langsung apa alamatnya di mana, sehingga bisa langsung diklik dan mentor bisa langsung mengunjungi kuis yang dibuat oleh Bapak sama Ibu. Jadi kita lihat lagi untuk yang kuisnya, bisa kita lihat caring posting kuis yang sudah saya buat. Nah, ini kuis ini multimedia test atau terkait dengan materi Edmodo, saya copy tautan ke posting. Ya, saya copy Bapak Ibu bisa lihat. Saya sertakan langsung di sini alamat kuisnya. Jadi kalau kita klik barusan Bapak Ibu bisa lihat dia akan langsung membawa ke alamat. Sebentar, saya sertakan langsung. Oke. Nah, saya coba langsung klik, Bapak Ibu bisa langsung lihat. Jadi inilah yang dibuka langsung. Jadi ini kuis yang saya berikan. Jadi begitu diklik, ini
masuk kuis, jadi Bapak siswa bisa langsung mengisi kuisnya seperti apa, terjadi diskusi seperti apa. Jadi klik, otomatis kalau linknya sudah kelihatan, peserta akan langsung masuk ke kuis ataupun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu, memudahkan siswa atau peserta lain menyerahkan tugas atau pengerjaan kuis. Jadi ini penting. Selanjutnya seperti yang barusan disampaikan, aktivitas siswa di grup saya foto, saya sertakan di sini fotonya terkait dengan komentar. Jadi kita ada diskusi di sini. Nah, ini untuk pengerjaan kuis. Jadi kuis yang barusan linknya saya berikan di sini itu hasilnya seperti ini. Jadi 27 siswa yang sudah menjawab, akan terlihat evaluasinya seperti ini. Selanjutnya kita berikan juga contoh untuk penugasan seperti apa, dan juga kuis yang diberikan yang diikuti oleh para peserta maupun siswa kita. Nah, sebelum kita mengakhiri presentasi, alangkah baiknya kalau kita menyertakan data-data yang lebih konkret. Konkret ini terkait dengan mata pelajaran kelas berapa yang diampu oleh Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kelas 9 ini sekolah SMP, maka mata pelajarannya bisa diasumsikan bahasa Indonesia, IPS atau IPA. Nah, jumlah siswa ini jumlah siswa yang Bapak Ibu ampu secara keseluruhan untuk mata pelajaran, jumlah siswa yang tergabung di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi ini kalau saya mengasumsikan Bapak Ibu yang memiliki lebih dari 5 kelas, lebih 4 kelas, kira-kira 5 kelas dengan total siswa per kelas sekitar 30, maka jumlah siswa yang Bapak Ibu ajar itu sekitar 150 orang. Nah, itu berapa banyak yang dari 150 tersebut yang sudah tergabung di Edmodo disertakan. Yang penting juga Bapak Ibu, disampaikan juga kendala yang dihadapi Bapak Ibu ketika menerapkan Edmodo di kelas. Ketika mengajak siswa, ayo kita menggunakan Edmodo belajar kelas digital di kelas, seperti apa kendala yang dihadapi. Ini disampaikan Bapak Ibu penting sehingga pihak Siamolek memahami betul situasi kondisi di lapangan, kesulitan Bapak Ibu ketika menerapkan kelas digital. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu juga menyertakan solusi apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu buat dalam hal menghadapi kendala yang dihadapi barusan di atas. Jadi solusi ditambahkan Bapak Ibu, nanti kita sertakan dalam presentasi. Setelah ini tambahkan lagi satu slide Bapak Ibu terkait dengan penerapan Edmodo di kelas. Jadi penerapan Edmodo di kelas itu sendiri menjadi penting. Jadi ada foto-fotonya ketika Bapak Ibu mengajar di depan, ada juga foto-foto ketika siswa mengakses Edmodo dengan laptop ataupun dengan HP mereka. Jadi ini sebagai salah satu pembuktian yang diminta oleh pihak Siamolek. Maka kalau Bapak Ibu sudah melengkapi slide atau PowerPoint Bapak Ibu dengan yang ditampilkan oleh saya di 2 video ini, maka tugas Bapak Ibu sudah lengkap. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita merekam slide ini ke dalam video presentasi. Seperti yang disampaikan oleh pihak Siamolek, mereka sudah menyediakan salah satu petunjuk bagaimana menggunakan Screencast-O-Matic. Itu yang digunakan oleh pihak Siamolek. Nah, kemarin saya ketika sesi terakhir saya memperkenalkan aplikasi lain yang bernama ShareX Bapak Ibu. ShareX itu juga dapat digunakan untuk merekam selain daripada mengcapture tampilan layar Bapak Ibu seperti yang sudah digunakan di video sebelumnya, juga dapat digunakan untuk mengcapture video yang akan dipresentasikan, yang akan diupload ke YouTube, sehingga Bapak Ibu mendapatkan kemudahan yang lebih lanjut ketika nanti mempresentasikan bahan ajar. Perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk sampai dengan saat ini, ketika Bapak Ibu menggunakan Windows 10, karena permintaan dari pihak Siamolek untuk menyertakan video kita ke YouTube, itu Windows 10 tidak bisa merekam lebih dari sekitar 5 menit video menggunakan ShareX Bapak Ibu.
karena kita masih, kecuali kalau kita mengganti, kita lihat sini tes setting Bapak Ibu. Buat ini khusus buat Bapak Ibu yang tidak menggunakan Windows 10. Jadi Windows 7 itu bisa menggunakan tes setting, region capture, screen recorder, klik. Nah, kita pilih untuk yang selain daripada pengguna Windows 10, kita pilih 264 karena inilah format yang didukung oleh YouTube Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai Windows 10 ingin merekam lebih dari 5 menit, kita harus menggunakan X265. Tapi sekali lagi X265 itu yang kompresinya lebih baik dibandingkan X264 itu belum didukung oleh YouTube Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 10, saya sarankan untuk menggunakan screen recording yang lain, jadi selain dari CRX. Tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan Windows 7, kami persilahkan untuk memilih X264. Ketika sudah, jangan lupa Bapak Ibu diklik download. Jadi ini ada 12 mega yang perlu di-download oleh Bapak Ibu, sehingga memudahkan Bapak Ibu ketika mengkonversi video Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah buat. Kita close. Sudah. Nah, kalau sudah kita close lagi. Sudah. Bapak Ibu, saya mendapat laporan, Mas, saya suka error ininya. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. After capture task, diklik Bapak Ibu, tolong dilihat bagian bawahnya, upload image to hostnya itu kalau bisa jangan sampai dicetak tebal. Ini ya, dimatikan Bapak Ibu. Cetak tebal itu nyala, mati. Ya, jadi kelebihan dari ShareX adalah dia bisa langsung otomatis mengupload gambar ataupun file yang Bapak Ibu sudah capture, atau Bapak bisa mengprint. Jadi ini yang menjadi kelebihan ShareX, jadi otomatis. Tapi karena Bapak Ibu tidak butuh, tidak perlu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan slide-nya, semuanya sudah oke, kita bisa langsung masuk untuk proses perekamannya. Klik screen recording Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu pilih bagian mana yang akan direkam oleh Bapak Ibu. Bisa seluruh layarnya bisa direkam. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat bagian-bagian yang akan direkam seluruh layar. Klik seluruh layar misalkan. Ketika sudah di-minimize, kita sampaikan ini sudah berhasil. Kita presentasikan dengan menggunakan jadi ini yang Bapak Ibu lihat di bawah ada ada tulisan stop abort. Nah, untuk presentasi kita langsung gunakan F5 saja Bapak Ibu untuk mempermudah. Iya. Jadi ini yang akan dipresentasikan Bapak Ibu, sampaikan penjelasan Bapak Ibu terkait dengan materi yang akan disampaikan. Dan kalau Bapak Ibu ingin secara intuitif, interaktif menyertakan video bagaimana kelas Bapak Ibu ditampilkan di Edmodo, kita silahkan, kita lihat, kita ganti, berikan kesempatan oleh tampilkan Bapak Ibu. Ini kelas Edmodo saya seperti ini, kodenya seperti ini. Saya kembalikan lagi ke slide lagi. Jadi kita bisa mengganti antara PowerPoint dan tampilan web. Tipe soalnya seperti apa yang sudah dikerjakan, contohnya bisa dilihat seperti apa Bapak Ibu. Jadi ini yang akan ditampilkan, sampaikan paparan Bapak Ibu, alamat kuisnya, contohnya. Saya rasa Bapak Ibu sebagai pengajar sudah bisa memahami bagaimana mempresentasikan bagian-bagian dari PowerPoint. Selamat mengerjakan tugas ke terakhir ini Bapak Ibu sebagai syarat kelulusan yang diminta oleh pihak Siamolek. Saya tunggu hasil upload Bapak Ibu di YouTube dan di grup WhatsApp dan di Edmodo sehingga saya bisa koreksi, saya bisa tambahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan video saya. Selamat pagi, selamat mencoba Bapak Ibu.